Dulu kabarnya seperti apa, nanti kita update lagi kabarnya. Alasan menggunakan atau meminjam apa sih awalnya? Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Luna Maya yang risih ditanya kapan nikah mulu dengan Maxim Bautier. Pasangan selebritas Luna Maya dan Maxim Bautier semakin sering memamerkan kemesraan mereka melalui media sosial. Luna Maya dan Maxim Bautier bahkan diharapkan mengakhiri cerita cinta mereka dengan naik ke pelaminan dan menikah. Namun Luna Maya merasa risih setiap kali ditanya ujung hubungan asmaranya dengan Maxim. Soal rencana pernikahan, Luna Maya tak menutup kemungkinan akan menikah dengan Maxim Bautier. Namun, Luna Maya merasa tak perlu menceritakan hubungan cintanya ke banyak orang. Seperti Luna Maya, Maxim juga memiliki hak untuk menentukan masa depan dan pasangan hidupnya. Luna Maya hanya berharap hubungan cintanya bersama Maxim sampai ke jenjang pernikahan. Jago lukis gimana kak? Ya ampun, dihadang sampai berusuk itu coba. Iya kan makanya itu kak. Gimana kak? Makanya jago lukis. Lukis ada paling suka apa? Kejepit. Ini jagain kan masalahnya kak. Karena masih jalan. Apa berani apa? Kak tentang ayahnya jago lukis seperti apa sih dari papa itu seperti apa nih yang Haruna suka? Ya memang kan bapak saya seniman. Terus yang nggak seniman apa memang lahirnya dari anaknya bapaknya seniman. Karya yang paling suka apa sih kak? Mungkin dari lukisan papa? Ada banyak karya kalau bisa lihat di rumah saya semuanya lukisan bapak saya. Ada berapa lukisan ya kak? Kak tentang hubungan sama Maxim gimana kak? Selalu sama aja ya. Jadi selalu ditanya berulang-ulang. Jawabannya akan sama. Nggak akan sesuai aja. Memang jodoh pasti akan. Keluarga besar sudah setuju kalau itu semua tuh terserah saya. Saya ada perempuan yang dewasa, saya punya hak untuk menentukan siapapun yang saya bersama. Saya rasa mudah-mudahan pasangan. Jadi kalau pertanyaan berulang sama, you will get different answer later kalau udah ada sesuatu yang pasti. Sempat idap tumor ganas, Marshanda bersyukur kini sudah sembuh total. Artis peran Marshanda sempat mengidap tumor pada tahun 2022 silam. Ia kini sudah sembuh dari penyakit yang ternyata sudah masuk ke level ganas itu. Marshanda mengungkap jika ia sempat menjalani pemeriksaan ke dokter. Saat menjalani pemeriksaan itu, dokter pun menyatakan bila Marshanda sudah sembuh dari sakitnya. Janda Ben Kasyafani ini hanya tinggal melakukan observasi setiap 6 bulan sekali. Selain melakukan pengobatan secara rutin, ibu anak satu ini juga sempat melakukan pengobatan tradisional. Hal ini ia lakukan karena keinginannya untuk hidup sehat dan terus berkarya. Karena pengobatan tradisional ini, tumor yang sempat ada di dalam tubuhnya pun menghilang tidak berbekas. Lebih lanjut, Marshanda menjelaskan jika ia mencoba berbagai cara pengobatan agar bisa kembali sehat seperti sedia kala.
Jadi sebenarnya warna yang sudah memudar cuma malah kelihatannya lebih bagus. Tapi kalau aku udah mulai syuting lagi tuh udah harus dihitamin karena karakternya yang rambut aslinya ya seorang wanita Indonesia kan rata-rata hitam rambutnya. Jadi ini kayak ketika aku lagi bebas dari berbagai macam peraturan. Kenapa sih suka warna rambut? Apakah emang karena gue apakah emang edik sama warna? Suka banget, dan aku suka kali ya bermain-main dengan warna mulai dari baju, aksesoris, rambut, sampai ngelukis pun pokoknya apapun wallpaper yang di HP sukanya yang colorful, jadi membuatku lebih happy. Pernah rusak yang sampai parah banget nggak sih? Sebenarnya sekarang ini lagi rusak banget mbak. Kalau mbak pegang tuh kayak gerejek-gerejek gitu loh. Cuma nggak kelihatan aja karena ada taktik gitu. Seperti apa sih isinya dari warna rambut dan perawatannya sendiri? Istirahat dari warna rambut. Justru yang membuat aku istirahat dari ngecat rambut adalah syuting, karena kalau syuting itu ngebikin jadi nggak warna rambut. Kak Sienna juga makin cantik, makin pinter, juga makin jadi gadis. Gimana jika seperti punya bestie ya Kak, sama Sienna kalau Aduh aku seneng banget karena aku tahun depan sama Sienna bakal nonton konser Taylor Swift bareng. Cuma kita berdua doang, terus kita bakal loncat-loncat karena kita super ngefans berdua sama Taylor Swift. Kita hafal semua albumnya Taylor Swift. Wow. Jadi kita bakal nonton konsernya berdua. Jadi udah belanja dari sekarang online baju apa yang bakal kita pakai ke konser itu, padahal masih bulan Maret ya Allah. Tapi kita udah semangat itu sekarang. tapi itu request gitu ya Kayak bestie, kayak bener kayak bestie, kayak sahabat. Terus itu juga udah dewasa. Sering curhat-curhat. Ya, ada cantik resepnya apa? Oh, biar tetap ceria dan cantik, resepnya adalah nggak perlu selalu ketahuan sama orang lain. Tapi kita perlu menjadi diri sendiri setiap hari, nyediain momen yang nggak perlu sih, nggak harus ditelepon selalu sama orang lain, tapi ketika ada momen itu untuk jadi diri sendiri, kita bisa bebas. Kita boleh nangis, kita boleh ngerasa kecewa, kita boleh agak-agak kayak depresi ya, tapi sementara aja. Nah justru dengan ngerilis perasaan itu kita jadi manusia yang semestinya yang alami, yang punya berbagai macam emosi. Nah ketika kita ketemu orang, kita jadi baik, kita jadi happy, kita jadi ceria. Dan insya Allah bisa gitu terus, karena tujuannya kadang-kadang mau me time tuh ya untuk keluarga, untuk orang tersayang, supaya aku bisa jadi orang yang baik buat mereka gitu. Mereka update kesehatan dong Kak, kan sembuh dari tumor payudara, sharing sedikit nih Kak. Ya, alhamdulillah banget, ini benar keajaiban yang nyata, bukan keajaiban yang tidak nyata. Karena aku kemarin kan aku kan sempat announce bahwa aku 1,5 tahun lalu kalau nggak salah, bahwa aku ada tumor payudara. Dan itu pun yang terbaru tuh dicurigai ganas, namanya tipe 4B atau 4B itu 4B rights. Itu istilah medis yang artinya dicurigai ganas. Tapi belum seminggu lalu loh ya, masih baru banget aku udah USG. Dokternya sampai heran, kok ini tunggu saya ulang lagi ya, area yang kamu bilang ada tumor yang memang yang sebelumnya juga ada fotonya di situ gitu loh, hilang, alhamdulillah banget sembuh. Dan aku tinggal harus observasi dan evaluasi setiap 6 bulan sekali, cek tanpa operasi atau gimana sih? tanpa operasi. Yang operasi tuh tumor yang pertama, lalu tumor yang cenderung ganas, curigai ganas itu aku nggak pakai operasi sama sekali. Minum apa Kak? Ada pengobatan? Jadi aku coba berbagai macam penyembuhan sih ya, dari penyembuhan ke dokter, tradisional, terus memang momennya ini aku USG sesudah penyembuhan yang tradisional. Dan di sini aku bukannya anti medis, karena aku juga mencoba yang medis kok gitu. Cuman aku kan ya pengen sehat, pengen hidup umur panjang, masih punya ada Sienna, masih ada karya, mau ada series ini gitu kan. Jadi gimana kalau gue sakit nanti nggak kuat? Jadi semuanya aku coba terus yang alternatif. Lalu setelah yang tradisional healing ini, alhamdulillah sembuh. Tradisional healingnya seperti apa sih Kak? Nah itu aku nggak bisa dijawab itu, karena orangnya juga nggak mau diekspos. Kak Sienna sendiri pas kamu sakit terus ada nonton konser Taylor Swift jadi pengobatan. Oh, Sienna excited banget karena dia kayak, aduh ibu kita akhirnya jadi, kan hampir udah beli tiket, terus hampir beli tiket nggak jadi, akhirnya jadi. Jadi tuh dia udah bilang, ibu aku tuh udah beli bajunya untuk nonton bareng ibu, tapi dari sekarang. Hampir gak kepake tapi akhirnya jadi. Selain baju apa sih persiapannya Kak? Terakhir ya, Selain baju apa sih persiapannya? Iya. Apa nih? Kak Sienna udah pakai kerudung.
Iya, pokoknya itu menjadi sesuatu yang penting buat aku, Ben dan Ines. Pokoknya fokus kita adalah di mana Sienna melakukan segala sesuatu dalam hidupnya atau mengambil keputusan apapun yang besar dalam hidupnya, termasuk salah satunya misalnya menggunakan hijab sekarang. Sama seperti jawaban Ben juga sih sebagai ayahnya Sienna, ya aku akan berkata yang sama bahwa kita nggak mau Sienna melakukan apapun untuk menyenangkan orang lain demi orang lain. Jadi dia melakukan itu bahagia sejati dia lakukan karena dia happy. Oke, thank you guys. Kak Caca mau gimana? Ini seperti apa nih Kak? Senang banget karena insya Allah tahun Mas Rudi Sujarwo jadi sama Georgina Abraham dan Tony TV, jadi kolaborasi yang mudah-mudahan menginspirasi dan Ya Tribuners, bukan dinner candy namanya ya kalau tidak bikin heboh netizen. Kali ini dinner candy ini memanas alias geram gara-gara dituding sebagai pelakor. Disc joki dinner candy masih jadi perbincangan usai dituding menjadi seorang pelakor. Ayu Soraya, istri dari pengusaha Coapex, membongkar perselingkuhan suaminya dengan wanita yang diduga dinner candy. Kini dinner candy meminta pertanggungjawabkan Arfandi alias Coapex, sebab dinner candy kini telah dicap sebagai perebut lelaki orang atau pelakor. Pada kesempatan ini, dinner candy mengunggah sebuah foto kebersamaannya dengan Coapex karena tak mengetahui Coapex ternyata memiliki istri. Ia menyebut jika lelaki yang dekat dengannya itu telah menghancurkan karirnya. Sebagai pengingat, rumor ini muncul pertama kali dari sebuah pengakuan seorang istri yang merasa dikhianati suaminya. Pengakuan itu diangkat oleh salah satu akun gosip di Instagram dan berakhir viral. Kameranya sangat banyak ya, jadi kamera teh itu cowoknya aja yang ngomong lah. Tapi masih berhubungan sama sekarang. Siapa? Masih chatting juga Ada berhubungan. Cuman kan aku maksudnya tuh minta tanggung jawab itu bukan minta tanggung jawab dinikahin, tapi dikeluarin namanya. tapi udah maksudnya dia udah bilang apa komunikasi ke kakak, udah Iya. minta maaf kan? Enggak, bukan minta maaf, dia lebih ke kayak dia kan lagi kerja terus dia bilangnya ya nanti juga aku nantilah aku tanggung jawab kayak gitu doang sih dari dia. Jadi di mana kita ngobrol tahu? Apa? Kerja Di Jambi. oh di Jambi. Ah. Oh di apa? Kamera teh. Perusahaan apa kapal kali ya? Terakhir ketemu kapan teh? Apa? Terakhir ketemu kapan sih? Oh iya, pas kejadian ini aja udah enggak. Kalau dibilang pelakor cowoknya sama aku lah, iya nggak sih? Maksudnya tuh nggak logika. Maksudnya terus aja aku dicecar pelakor. Udah siang doang, ngopi pagi mah. Cowoknya sama Kalau gua misalkan ada enggak. breaking atau Kan ini podcast, terus-terusan aku tackle Bang dicecar, Wahyu. kayak gitu. Aku nggak suka lah. Kalau tackle Bang Wahyu hari Rabu itu Bang Mas Sunanto, Kamis Bang Kalau dia Iksan, memang Jumat suka Mas nyawer Sunanto. semua orang. Ope siang. Nyawer semua orang. Cuman kalau mungkin ke aku beda aja. Ya, nyampe malam, maksudnya yang ngegantiin jam lu gitu. Nominalnya gitu kan mungkin bedanya atau caranya apa bedanya gitu nominalnya kan? Nominalnya. Atau cara dia mungkin ngasih ke kamunya atau sama aja semua ke teman-teman dia atau gimana? Lebih ke dia tuh nyawer tuh online, bukan aku aja. Ada Kang Sule juga, ada tiktokers yang lain juga. Sebenarnya bukan aku aja, cuman memang mungkin ke aku beda caranya dan mungkin lebih spesial kayak gitu. Berarti semua maksudnya disoalnya ya? Semuanya ya itu enggak, maksudnya kalau ketemu aja, kalau kita ketemu tuh banyakan dan semua orang dikasih uang sama dia, bukan aku aja gitu. Lu tadi sering dibeliin apa? Lu kan belanjaan apa sih sehingga orang Nggak belanja dan aku nggak pernah minta cash kalau nggak salah, beneran nggak pernah, nggak ada. dia bilang dia royal kayak seperti apa gitu. Royalnya bukan ke aku aja, teman-teman aku aja yang seksi dikasih duit sama dia. Berapa nih? Terusnya karena tadi bilang spesial kan. Jadi yang spesial lebih dong daripada yang biasa. Ya pasti lah, nggak tahu pastinya berapa karena kan cuma online juga. Ini kan udah masuk pencemaran nama baik kamu hukum atau gimana? Udah bikin LP apa? Oh udah. Kabar selanjutnya datang dari aktor tampan Dimas Anggara yang kini menjadi seorang bapak dan sedang menunggu kelahiran anak kedua. Pasangan selebritis Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata tengah menunggu kelahiran anak kedua mereka. Nadine Chandrawinata dipastikan akan melahirkan dalam waktu dekat ini. Sebelum melahirkan, baik Dimas ataupun Nadine tengah gencar memberikan waktu lebih untuk anak pertamanya, Nadi Jiwa Anggara.
Karena kecintaan mereka tentang alam, keduanya pun telah mengajak putri mereka bermain di alam terbuka sejak dini. Hal ini sengaja dilakukan Dimas dan Nadine agar bisa menumbuhkan rasa penasaran pada putri mereka. Terlebih lagi, mengajak anak bermain di alam terbuka berpengaruh pada perkembangan motorik untuk sang putri. Kalau saya ngikutin ibu aja, rasanya juga Tapi sejak itu baru pulang langsung sama istri juga, pokoknya enaknya nyamannya yang mana? atau seminar masih ikutin cuma dia sendiri pilihannya juga masih tergantung ini anak aja, ini anak maunya apa kayak gitu, jadi belum kita putuskan. Ini kan anak yang pertama kan suka dibawa traveling mungkin ke alam seperti apa sih kan mungkin lebih ke pantai, suka main ke pantai, apakah emang gaya parenting kalian seperti itu? Quality time kalian mungkin seperti itu apa gimana? Enggak sih. Kalau karena mungkin saya sama Nadine sama-sama suka main, jadi kita mengenalkan anak kita ya dia harus explore seluas mungkin, karena buat kita anak yang penasaran itu yang bagus. Semakin dia penasaran nanti tingkat wawasan dia akan semakin luas. Apa ngaruh ke persensian motorik sendiri main-main Oh di pasti. pasir? Karena kita lihat anak-anak kadang suka ada yang takut naik rumput, nah, kita nggak boleh. Kita dia harus seperti itulah, harus membumi. Tapi mungkin reaksinya Cio pertama kali dibawa ke pantai Happy dia, nggak mau pulang malah. Ya malah kita yang pusing di sini kan, gitu sih. tapi mungkin udah sekolah udah belum playground di situ. Apa yang ada di school udah. Iya. Enggak, harus sosialisasi deh. Karena udah gak ada covid kan ya? Masih nggak ada. Udah siapkan asuransi. Iya ada. Kita persiapkan. Pada anak seperti apa? Sosialisasi kita sering mancing ya untuk buka baru untuk bisa main supaya aku aja sih biar bapaknya dia kaku. Ya, kabar kurang mengenakan datang dari Karen Delano yang laporkan sang supir ke polisi lantaran bawa kabur mobilnya. Mobil Mitsubishi Expander milik desainer Karen Delano dibawa kabur oleh sopir pribadinya yang berinisial FA. Peristiwa itu terjadi di salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu 27 September 2023 sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karen telah melaporkan dugaan penggelapan itu ke Polsek Metro Setiabudi dan laporannya pun telah diterima. Arif menjelaskan pada Rabu pagi Karen masih diantar FE untuk syuting di kawasan Tendean Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. FE juga mengantarkan Karen untuk fitness ke kawasan SCBD Kebayoran Baru. Setelahnya Karen pun pulang ke apartemen untuk beristirahat. Tak lama kemudian FE mengabarkan hendak ke kos-kosan tempat tinggalnya dengan alasan pintu kamar kosnya didobrak oleh beberapa orang yang bertengkar. Lalu pada pukul 16.30 karena Karen ada jadwal syuting, maka Karen pun menghubungi kembali sang sopir namun tak dibalas dan sampai saat ini tidak ada jawaban. Doain aja ya teman-teman semuanya ya, karena bagaimanapun juga kan ini urusannya sama manusia ya. Kita berdoa semoga nggak ada yang terjadi nyawa dan lain-lain. Akhirnya untuk plat nomornya sendiri mungkin bisa dibantu nanti masyarakat apabila ada melihat mobilnya. Jangan dulu deh kalau gitu ya, jangan dulu karena kita tunggu dulu kabarnya seperti apa, nanti kita update lagi kabarnya. Alasan menggunakan atau meminjam apa sih awalnya, Mas? Alasan meminjam dan menggunakan izinnya seperti apa? Maksudnya? Ya, ketika meminjam. Jadi bukan meminjam, itu kan lagi jam kerja, lagi izin. Dia cuma bilang izin, dia bilang mohon izin saya keluar sebentar, ada keperluan penting. Hanya itu aja. Kontak gimana? Maksudnya daerah mana gitu lagi? Di apartemen saya, di daerah saya. Mau kerja itu bakal stasiun. Betul. Oke, udah ya. Mobilnya dipasang GPS nggak, Mas? Enggak ada. Tapi mungkin saya cuma mau bilang terima kasih aja buat bapak-bapak kepolisian dari Polsek Setiabudi Menteng. Setiabudi ya?
Setiabudi, ada Bapak Bahtiar Jakarta Selatan, Bapak sudah semuanya lah, bapak-bapak semua di sini, mereka sangat luar biasa, baik banget, dan kita ngobrolnya juga santai banget. Beliau juga yang bilang bahwa kita nggak usah berpikir yang aneh-aneh dulu, jadi santai dulu. Oke. Mas Aaron, Mas Aaron, mobilnya dipasang GPS ya Mas? Enggak, kan tadi dia bilang tak. Ya Tribuners, itulah berita terupdate dari artis tanah air yang telah dirangkum dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung bersama saya Mutiara. Nantikan berita terupdate dan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.